Kedatangannya buat malaikat Jibril begitu gelisah dan takut. Siapakah dia? Malaikat Jibril memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, Jibril, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mempunyai arsy yang ditaati di sana di alam malaikat lagi percaya. Quran Surat At-Takwir ayat 19 hingga 21. Meskipun memiliki kedudukan agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun malaikat Jibril takut ketika suatu saat nanti kehilangan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan dari ensiklopedia Al-Quran bahwa Umar bin Khattab meriwayatkan rangkaian pembicaraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan malaikat Jibril. Suatu hari malaikat Jibril mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan dahsyatnya tentang neraka. Malaikat Jibril berkata, neraka itu hitam pekat, rumah bunga apinya tidak dapat meneranginya, nyalanya tidak dapat dipadamkan. Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran wahai Muhammad, seandainya sebesar lubang jarum dibuka dari jahanam, niscaya seluruh yang ada di permukaan bumi akan mati karena panasnya. Demi zat yang mengutusmu dengan hak, seandainya penjaga neraka jahanam menampakkan dirinya kepada penghuni bumi, niscaya semua orang yang ada di muka bumi akan mati, karena begitu buruk mukanya dan begitu busuk. Demi zat yang mengutusmu, seandainya satu mata rantai penghuni neraka yang panjangnya 70 hasta diletakkan di atas gunung-gunung dunia, niscaya gunung pun akan hancur berkeping-keping, bahkan bumi pun ikut hancur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kemudian mengatakan kepada Jibril, cukup wahai Jibril, agar hatiku tidak gemetar yang mengakibatkan kematianku. Setelah menceritakan kengerian neraka, Jibril kemudian menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kemudian bertanya, mengapa engkau menangis wahai Jibril? Bukankah engkau punya kedudukan mulia yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu? Bagaimana aku tidak menangis? Aku lebih berhak menangis. Siapa tahu jika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui kelak akan memberikanku kedudukan yang bukan sebagaimana kedudukanku saat ini. Aku tidak tahu, mungkinkah aku diuji sebagaimana iblis? Dulu dia berasal dari golongan malaikat. Aku tidak tahu, mungkin aku diuji sebagaimana Harut dan Marut. Setelah mendengar kegelisahan Jibril, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian ikut menangis. Makhluk mulia itu pun terus menangis hingga kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan seorang malaikat untuk mendatangi keduanya seraya berkata, wahai Jibril dan wahai Muhammad, sesungguhnya Allah menjamin kalian dari kemungkinan melakukan kedurhakaan kepadanya. Mendengar itu keduanya pun merasa tenang. Malaikat Jibril kemudian kembali ke langit. Kisah selanjutnya dalam kitab Khusyu' fi Sholat karya Al-Hafiz Ibnu Rajab. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama Jibril, langit tiba-tiba terbelah dan turunlah malaikat yang mendatangi keduanya. Ketika malaikat tersebut muncul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Jibril tampak menciut dan gelisah. Malaikat tersebut kemudian menyampaikan pesan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, aku membawa pesan yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadamu. Aku datang untuk memberikanmu pilihan. Jalani kehidupan Nabi sebagai raja atau sebagai hamba sahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian melihat ke arah Jibril. Malaikat Jibril pun kemudian memberikan isyarat untuk memilih hidup sederhana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab pertanyaan malaikat tadi. Aku mau memilih menjadi nabi yang hidup sebagai hamba sahaya, fakir miskin.
Pengertian malaikat tersebut kemudian pergi meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Jibril. Jibril kemudian lantas berkata, "Kejadian ini sangat aneh sekali. Rumah malaikat itu tidak pernah sekalipun turun ke bumi kecuali saat ini." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya, "Mengapa engkau terlihat gelisah dan ketakutan, wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Demi Allahumma, aku tidak pernah berpikir dia akan turun ke bumi kecuali untuk mengabari datangnya hari kiamat." "Siapa malaikat tadi?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Dialah Israfil, sang peniup sangkakala," jawab malaikat Jibril. Malaikat Israfil memiliki 600 sayap sama halnya dengan malaikat Jibril. Namun satu sayap milik malaikat Israfil setara dengan 600 sayap milik malaikat Jibril yang disatukan. Sosok malaikat Israfil sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat dia melipat sayapnya yang besar dan luasnya ratusan kali lipat dari sayap malaikat Jibril, sehingga membuatnya Jibril tampak kecil. Ketika malaikat Israfil turun ke bumi, malaikat Jibril mengira telah tiba waktunya hari kiamat dan telah tiba waktunya malaikat Israfil untuk meniupkan terompet sangkakala. Hal inilah yang membuat malaikat Jibril begitu gelisah dan takut. Makhluk yang begitu mulia di hadapan Allah, yakni malaikat Jibril dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tak terhindarkan dari rasa takut dan khawatir dari diri mereka akan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, bagaimanakah dengan kita, wahai manusia yang hina? Apakah kita masih ingin sombong dan angkuh?